Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dengan dosen pengampu Bapak Haji Warman Marcel. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan kita belajar PPKN. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta air dan kebangsaan dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga terciptalah generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbangsi dalam pembangunan bangsa, serta membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, dan bertanggung jawab. Setelah itu, tujuan instruksional umum. Setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah pendidikan Pancasila di Universitas Pancasakti, diharapkan para mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu berpikir dan berbuat jujur dan bertanggung jawab untuk selalu mendorong terjaminnya identitas bangsa. Berkembangnya demokrasi yang sehat menjunjung tinggi hak asasi manusia, terbangunnya ketahanan nasional yang kokoh dan handal sebagai upaya pembangunan karakter berbasis kesadaran bela negara menuju terwujudnya cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila sebagai jati diri bangsa. Hal ini dikarenakan jati diri bangsa itu berisikan nilai-nilai dasar yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak dan ciri masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila ditinjau dari landasan yuridis atau landasan historis, sosiologis, dan filosofis. Kita bahas Pancasila ditinjau dari landasan historis. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang. Sejak Kerajaan Kutai Sriwijaya Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah Indonesia. Selama ratusan tahun, bangsa Indonesia berjuang menemukan jati dirinya yang digunakan sebagai filosofi hidup dan bangsa yang dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila, dengan kehidupan berbangsa, berbahasa, bermasyarakat, dan bernegara. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai landasan kultural sosiologis. Pancasila dalam hal ini berkaitan erat dengan budaya kehidupan bangsa Indonesia dan menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Selain itu sikap mental, tingkah laku, amal perbuatan setiap bangsa Indonesia harus mencerminkan dari sila-sila Pancasila dan tumbuh sebagai budaya bangsa Indonesia yang baik. Selanjutnya Pancasila sebagai landasan yuridis, di mana Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara Republik Indonesia. Nah, hal ini
berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Isi dan tujuan dari semua perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai landasan filosofis yang secara harfiah dan secara falsafah berarti mencintai kebenaran dan juga sebagai ilmu pengetahuan tentang alam nyata dan tidak nyata. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai filsafat negara. Dalam hal ini, ketatanegaraan terdapat 3 faktor utama yang harus ada dan satu sama lain saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Yaitu yang pertama adalah faktor filsafat negara, yang kedua adalah faktor konstitusi atau undang-undang dasar, lalu selanjutnya adalah faktor garis politik. Di sana terlahirlah sejarah kebangkitan nasional dengan lahirnya Pergerakan Nasional Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran melalui program mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya lahir juga Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana mengumandangkan persatuan bangsa, tanah air, dan bangsa Indonesia dengan tokohnya Bapak Muhammad Yamin, Wangsa Negara, dan Kunchoro Purbo Pranoto. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, di mana susunan Pancasila adalah sistem hierarkis dari kelima pasal tersebut yang menunjukkan satu rangkaian urutan yang tertinggi sebagai satu totalitas dengan uraian sebagai berikut. Sila pertama, meliputi ketuhanan yang Maha Esa, adalah menunjukkan rangkaian tingkat baik dalam luas dan isi sifatnya, meliputi dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana diliputi dan dijiwai sila ke-1, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya adalah sila ketiga, persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai sila ke-1 dan kedua, meliputi dan menjiwai sila keempat dan kelima. Lalu ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini diliputi dan dijiwai oleh sila ke-1, kedua, ketiga, dan meliputi dan menjiwai sila kelima. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini diliputi dan dijiwai sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara, di mana ideologi berasal dari kata idean, dari negara Yunani, atau ide yang berarti gagasan, bentuk, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar. Sedangkan logos artinya adalah ilmu serta ajaran, yang secara harfiah ideologi diartikan sebagai ilmu tentang sebuah cita-cita dan gagasan. Pancasila sebagai ideologi berarti bahwa Pancasila merupakan paduan gagasan dasar mengenai kehidupan bangsa Indonesia dan dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut dan diyakini kebenarannya berdasarkan pengalaman sejarah dan menimbulkan tekad bangsa tersebut untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman hidup suatu bangsa lahir dan diambil dari pengalaman hidup dan sejarah bangsa yang di dalamnya itu terkandung cita-cita bangsa, pikiran yang mendalam, serta gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik.
Kita lanjut ke Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara RI. Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar suatu hukum positif yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Secara material, Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 1945 adalah sebagai hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu demokrasi Indonesia dan penjabarannya menurut Undang-Undang Dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lalu sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar, yaitu sistem kekuasaan sebagai asas ekonomi dan sebagai hubungan antar lembaga negara. Kita lanjut ke nilai Pancasila sebagai paradigma pembangunan, di mana Pancasila adalah seperangkat nilai hakikat dengan pola atau paradigma di dalamnya untuk menempatkan cara pandang, cara berpikir dan bertindak dalam memaknai kehidupan. Misalnya, nilai persamaan derajat akan mendorong kita untuk memandang atau dalam memandang orang lain bukan berdasarkan kesenjangan sosial, status, ras, atau agama. Lalu nilai ini mendorong kita berpikir, bertindak kepada semua orang secara setara. Paradigma diturunkan dalam prinsip-prinsip etis yang diharapkan menjadi tolak ukur dan acuan atau arahan perumusan norma dasar sebagai teknis sebuah pembangunan. Sedangkan ciri-ciri negara demokrasi, yaitu jaminan atas hak dasar demokrasi rakyat yang meliputi hak menyatakan pendapat secara lisan atau tertulis melalui media massa, serta hak mendapatkan informasi alternatif selain informasi pemerintah. Hak berkumpul, berserikat, mendirikan partai politik, dan hak berasosiasi. Sampai di sini dulu presentasi saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada sedikit kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.